wabarakatuh. Bertemu lagi di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM. Ini di episode ke-32 dengan saya Lia Hidayat. Nah, senangnya kalau sudah ngobrol sama UMKM nih, ada banyak sekali kisah yang nanti bisa kita ambil gitu ya, sisi positifnya. Karena biasanya para pelaku UMKM tuh orangnya tuh tangguh-tangguh gitu, gigih gitu. Nah, hari ini juga nggak kalah keren dengan yang lain gitu ya. Saya sudah bersama dengan salah satu-satunya narasumber sebetulnya, yang mana beliau itu sudah bawa banyak sekali makanan, dan ini adalah homemade atau buatan beliau. Langsung saja kita sapa di edisi kali ini, Pojok UMKM, yang mana produknya adalah tepung bumbu. Jarang kan di Pasuruan. Kita sapa ya. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam. Cantik banget loh Bu Diana hari ini. Seger gitu ya. Apalagi udah bawa banyak makanan. Terima kasih banyak Bu Diana udah mampir. Sudah meluangkan waktunya. Karena kalau jam segini pasti masak kan. Tadi sempat lari-lari sih. Sempat sudah buru-buru lah pokoknya iya, lah ya. Oke. Tapi memang teman-teman tuh juga semangat gitu. Kemarin sempat dikasih tahu besok sama ini ya podcastnya. Oh oke, gitu. Kemudian tadi cerita enak-enak makanannya katanya. Alhamdulillah. Jadi penasaran gitu. Tapi memang produk awalnya adalah tepung bumbu, Iya, betul, tepung crispy. Nah, ini unik karena nggak banyak sebenarnya kan ya Bu Diana ya. UMKM yang memilih untuk memasarkan produknya berupa tepung bumbu, ya kan? Iya, betul. Tapi setahu saya ada sih. Ada, cuman nggak banyak gitu kan. Iya. Nah, kita pengen tahu dulu gitu, apa yang mendasari jenengan untuk akhirnya yaudah deh, mau deh gitu dipasarkan gitu. Untuk tepungnya apa? Awalnya dulu apa tuh produk pertama? Untuk awalnya dulu saya waktu ikut mertua itu saya pernah jualan ini ya, empek-empek. Itu buka warung empek-empek sama ini es campur. Oke. Jadi banyak sih ini, terus susu dele juga pernah saya titipkan ke seger banget kayaknya produk-produknya. Ke sekolah gitu juga saya titipin. Cuman karena apa ya, memang komitmen awal sebelum menikah itu pokoknya keluarga nomor satu. Jadi saya itu sama suami itu jadi usaha cuman untuk ini aja, ngisi waktu luang biar sampingan ya. Iya, biar nggak ini apa namanya, nggak diem aja. Untuk tambahan jajan anak kan lumayan. Jajannya ibu juga dong, bukan jajan anak doang. Tanpa minta suami tambah lagi habis. Kan nggak enak juga. Nah, itu saya jualan itu juga. Tahu crispy juga pernah, terus ini apa namanya, jamur crispy sama tahu bakso. Karena apa ya, yang saya suka sih saya jualannya. Setelah itu udah waktu itu kalau untuk tepung crispy awal-awalnya itu kan jualan tahu crispy lumayan ribet ya bikinnya apa gitu. Terus saya kepikiran apa ya praktisnya biar ini apa namanya nggak terlalu capek, cuman bisa untuk aktivitas. Nah, kemudian saya terpikir di ini aja, jual tepungnya aja gitu. Awalnya belum ngurus PRT waktu itu 2012 udah ini apa bikin tepung crispy. Saya tawarin ke Melijo dulu sama ke kerabat, terus teman dekat ya, terus ternyata responnya kok bagus, mau lagi ini lagi, terus akhirnya tahun 2015 saya urus PRT-nya. Setelah keluar PRT-nya baru saya berani nitipin ke toko-toko. Cuman nggak banyak sih tokonya, beberapa aja yang di Pasuruan. Itu jadi apa ya, biar ini praktis aja jualannya. Tapi emang kalau lihat banyak banget loh produknya ini, dan jadi ini namanya adalah Dapur Wongso. Dapur Wongso. Iya. Oke, kita kenalin ke pemirsa dulu ya. Jadi dulu tuh awal mula sekali adalah bikin tepung crispy ini ya. Iya. Sampai akhirnya yang maksudnya yang agak serius lah. Iya, ada pengurusan PRT dan segala macam ya kan. Kalau dulu awal mulanya kayaknya Bu Diana emang suka masak, suka bikin apa gitu. Tangannya tuh kayak nggak bisa diem gitu kan. Iya. Oke, jadi ini adalah tepung crispy Wongso, teman-teman. Ini di sini udah ada keterangannya segala macam untuk memasak
ayam, ikan, udang, cumi, jamur, tempe, tahu, dan makanan-makanan lain lah ya, yang seperti pada umumnya gitu ya. Iya, Dan diproduksi oleh Adiwangsa, Sekar Asri Pasuruan. Wah, seneng loh ya komit Pasuruan ya. Oke. Dan sejauh ini gimana tanggapan dari customer yang lain? Alhamdulillah bagus sih, banyak teman yang ini order langsung japri saya, atau kalau misalnya saya nggak ready beli ke toko langsung. Oh gitu. Iya. Di rumah jenengan? Nggak ada di toko. Ada di toko-toko lain juga. Toko. Oke. Kayaknya udah banyak ya beredar di Pasuruan ya? Masih berapa toko ya? 1, 2, 3. 3 toko sama Melijo yang agak banyak. Oke. Soalnya perputaran cepat tuh di Melijo. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya teman-teman pas belanja gitu ya, ternyata menemukan tepung crispy Wongso, ini UMKM-nya Pasuruan, milik Budiana ya. Oke, awal mulanya adalah tepung crispy ya. Ini berapa sih kalau 5.000? 5.000 Iya, aja. 180 Ini 180 gram. Iya. Kayaknya emang jadi banyak kok. Maksudnya kalau masak Ayam 1/4 lumayan. bisa ya, cukup ya. Buat ayam 1/4 lah ya, Rp5.000 aja. Iya. Kemudian sampai akhirnya bikin, jadi di sini teman-teman ada pizza, kemudian ada nugget, ada ayam katsu, kemudian kalau yang satu ini Ayam nori roll. ayam nori roll. Ini ya yang paling baru ya? Iya, yang baru katsu sama Nori roll ini. Iya. Oke, kita kenalin satu persatu ya. Akhirnya setelah berjalan beberapa waktu setelah tepung crispy, kenapa akhirnya bisa merambah sampai makanan frozen gini? Karena suka aja ya. Kadang lihat di YouTube ya, terutama di TikTok itu kok unik-unik. Menarik Terus gitu. terus untuk bekal anak juga praktis. Iya, Kan betul. saya juga punya anak masih sekolah SMP. Biar praktis apa ya? Oh, tinggal goreng aja ini. Nah, saya bikin yang saya suka. Jadi oh ini kayaknya enak, terus nyoba. Tapi nggak langsung saya jual. Jadi saya eksperimen dulu. Lihat di TikTok kan ada cara masaknya. Cuman kadang ini nggak pas dirasa. Oke, Terus modif saya, lagi gitu. bikin lagi sampai nemu rasa yang pas. Suami saya bilang, oke Ma, ini wis enak ini. Udah saya jual. Kayak nugget itu nggak langsung jadi seperti itu. Oh, ada beberapa kali percobaan pasti banyak ya. percobaannya. Oke, wah keren ya. Maksudnya kayak berawal dari kesukaan masak Iya. dan segala macam gitu. Tapi memang dari keluarga sendiri ada yang juga begitu. Mama saya juga ini dulu guru apa namanya tata boga ya, keterampilan di sekolah. Itu juga ngajar masak. Terus mama mertua juga pinter masak. Kebetulan Oke. makanannya tuh enak-enak. Makanya ya, nggak heran kalau ternyata Budiana suka masak dan produknya segini banyak gitu. Belum kue keringnya Mbak. Ada cookiesnya juga. Kalau lebaran aja. Oh, opennya kalau lebaran aja. Iya, Oh. kalau sehari-hari jangan deh. Lebaran Iya bener. Kalau sehari-hari udah riwa dengan ini. Gitu. Karena cookies kan memakan waktu cukup lama ya kalau bikin kayak gitu ya. Iya. Oke, iya. Pesanan aja. Dan ada kisah menarik nggak dari selama berjualan gitu, dari awal mulai bikin tepung sampai akhirnya terinspirasi, oh bikin naga juga deh, oh bikin pizza juga gitu. Apa kisah yang menariknya ya? yang jenengan ingat gitu sampai sekarang barangkali? Mungkin ini ya, waktu itu yang saya ingat betul itu waktu jualan ini susu kedelai. Ya, saya alhamdulillah kalau untuk bahan kan saya ini bikin yang premium semua ya. Kayak susu kedelai dulu juga kalau misalnya rasa-rasa itu saya kasih rasa yang dari Red Bell itu ya. Itu susu kedelai bikin sendiri, udah enak. Ini saya titipin ke sekolah, gitu, ke sekolah sama ke Melijo. Misalnya titip 10 ya, itu yang aku cuma 1, ya dibuat happy aja gitu loh. Jadi Pernah jangan merasakan gitu juga. pernah, jadi nggak langsung tingkat yang gimana gitu, nggak. Jadi ngalami hal seperti itu juga, ya udah bikin happy aja. Mungkin belum rezekinya. Jadi kan kalau susu kedelai kan nggak awet ya. Soalnya saya nggak pakai pengawet juga. Jadi kalau sisa gitu saya bagi-bagi. Daripada rusak mending Sisi bagi-bagi positifnya aja. gitu ya, diamalkan akhirnya ya, maksudnya Jadi, dibagi-bagi. Iya, gitu. itu yang berkesan. Jadi misalnya nitip 10 laku 1, aduh alhamdulillah masih 1. Tetap alhamdulillah karena ternyata kita bisa berbagi Terus gitu. semangat aja, yang penting jangan menyerah. Terus
berusaha. Oke, nih ya. Karena kan memang bagi yang mungkin merintis ya di Iya, luar sana, betul. sama juga kadang kalau udah menemukan hal yang kayak gitu langsung Down jeblok biasanya. gitu kan. Iya, Aduh, udah deh biasanya nggak down. jualan lagi Iya, deh, nggak betul. laku, cuma Betul, satu. Kan betul. biasanya gitu ya Bu Kalau Diana. bisa cari yang lain apa ya, yang kira-kira lebih praktis gitu. Oke, cari alternatif lain Iya, berarti ya. dulu Oke. awalnya buka warung, oh ini kok ribet ini. Terus udah yang kira-kira praktis apa? Ini ide frozen food ini dari suami juga. Jual frozen food aja mah, nanti sekarang sekarang buat, nanti tinggal orang beli gitu. Katanya, oh ya udah wes, ini yang praktis. Oke, dan balik lagi setelah tepung crispy, kita kenalin dulu ya sama yang lain, ada nugget ya. Nugget, iya. Nugget ayam. Ini size-nya berapa nih? Itu Bisa nggak nih kita ambil? 400 gram kurang lebih. Oh, 400 banyak loh gram. isinya loh. Ini Iya. 400 gram. Jadi di sini ada stikernya Dapur Wongso ya teman-teman ya. Oke. Segini berapa harganya nih? Itu harganya 28. 28.000 Iya. nugget ayam. Nugget ayam Ya, wortel. Ayam wortel. Eh, Oke, ini kayaknya enak karena tadi udah melewati beberapa kali percobaan ya. Sabarnya jadi. Oke, 400 gram ya size-nya dan itu 28.000. iya. Oke, kemudian yang terbaru Ayam adalah katsu. ayam katsu. Iya. Nah, kalau ayam katsu ini oke. Tinggal Iya, goreng iya. aja. Jadi tinggal goreng. Nih, cocok buat yang mau sarapan kayaknya ribet mau ngapain Buat gitu, bekal anak langsung sekolah. digoreng aja ya. Paling suka itu kalau anak-anak Ayam ini. katsu. Berapa kalau segini nih Bu Diana? Itu beratnya 225 kurang lebih, harganya 25.000. 25.000. Oke. Jadi kurang lebih ada 3 sampai 4. 3 sampai 4 ya, tergantung tergantung size biasanya ya. ukurannya. Oke. Wah, menarik loh. Jadi buat yang nggak suka ribet masak segala macam, Maaf yang ini 18 yang ini 18. Iya. Oh, Maaf, terjangkau salah nih. harganya. Iya. Kemudian yang terbaru adalah Nori, ayam nori. Nih, ini buat yang suka yang kekinian, ada norinya gitu ya. Ini adalah apa? Ayam nori roll. Ayam nori roll. Bahasa Oke. kerennya chicken nori roll. Cuma beda chickennya aja soalnya. Oh, jadi ini semacam nugget gitu bukan sih? Kayak nugget tapi tepungnya nggak Tapi nggak pakai tepung roti ya? Iya, Oke. betul. Kemudian dibungkus sama nori Iya, gitu. rasanya nggak beda. Oh iya, bener. Berapa kalau yang nori ini? Yang ini 25. 25.000. Kemudian kalau yang chicken katsu tadi adalah 18.000 ya. Ini buat yang suka cemilan-cemilan pasti Iya. penasaran. Oke. Nanti kita akan ada kesempatan buat nyicip gimana kelezatan ini. Karena dan dari semua yang jenengan produksi, oh iya yang terbaru kan pizza juga. Pizza udah tahun lama ya? 2020, udah lama. 2020. Oh, waktu udah Covid. berjalan 4 tahun. Oke, ternyata waktu Covid juga Harus bikin produktif. bikin kita jadi mikir lagi jual apa, Apa ya? ya? Gitu. Oh, untuk ini homemade juga. Homemade juga. Ini juga nggak langsung jadi seperti ini. Awalnya nggak sebagus ini. Ada ya. kegagalan sebelumnya Iya, betul. ya. Oke. Kalau pizza ini ukurannya berapa sih, Bu? 26 cm. 26 cm ya diameternya. Medium ya kalau nggak salah. Medium. Iya. 26 medium. Oke, dan harganya adalah Harganya 45. 45.000. Kalau yang extra moza nambah 10.000 jadi 55. oke, ada varian rasa? Ada ayam, sosis sama apa itu namanya? Pepperoni. Pepperoni. Oke. Menarik banget. Nugget. Pasuruan ada pizza milik Bu Diana. Kayaknya nggak kalah enak kok ya. Nanti kita akan Insya Allah. buktikan. Oke, dan teman-teman kalau misalnya pengen mendapatkan berbagai macam produk dari Bu Diana, tunggu nanti kita akan kasih tahu gimana cara belinya, kemudian di mana saja juga terdapat tepung crispy atau frozen food milik Bu Diana. Ikuti terus sampai selesai. Penasaran juga ya sebenarnya gimana caranya bikin tepung bumbu crispy yang dimiliki sama Bu Diana ini. Nah, tanpa membocorkan resep dapurnya, rahasia dapurnya, kita pengen tahu sebenarnya Bu Diana. Jadi gimana sih? Lia juga penasaran gitu kan. Kalau tepung aja kan ya udah tepungnya mau diapain gitu kan ya. Tapi akhirnya bisa jadi tepung crispy Wongso ini gimana? Awal mula bikinnya. Ini tepungnya itu
tepung terigu ini ya, yang kemasan saya belinya. Tepung terigu terus dicampur sama bumbu-bumbu tentunya yang sudah berlabel halal. Bumbu-bumbu ini apa kayak bubuk-bubuk gitu, cuman sudah ada label halal. Jadi insya Allah aman lah dikonsumsi untuk pelanggan. Oke, jadi kalau biasanya kita asal aja gitu masukinnya, tapi kayaknya Bu Diana udah banyak takar-takarannya. Iya pastilah. Sampai akhirnya bikin rasanya pas dan berani untuk memasarkan tepung crispy ya. Betul. Oke. Ada kendala nggak? Maksudnya kalau bikin tepung crispy itu memakan waktu lama nggak sih Bu Diana? Enggak juga, cepet kok itu bikinnya. Iya, tinggal campur aja. Bumbu-bumbu sama tepung itu tinggal campur aja. Terus kita packing. Oh iya, ini size-nya emang di size berapa? Kecil, 180 gram. 180 gram Iya, ya? 180 gram. Itu aja, nggak ada aja. size? Iya. Oke. Soalnya banyak permintaan yang kecil gini, terjangkau kan harganya juga. Kayaknya emang maksudnya masak tanpa tepung tuh kayak ada yang kurang sebenarnya. Entah itu tempe crispy atau tahu crispy ya kan. Apa sekarang jamur, apalagi iya jamur bener-bener. Kayak ayam kalau jamur digoreng pakai tepung. Wah, rasanya juga kayak makan ayam. Tepungnya juga ini berarti ya punya peran besar di situ kayaknya ya. Oke. Nah, ini mungkin barangkali di rumah juga ada teman-teman yang jualan tahu crispy atau apa segala macam makanan-makanan gitu ya. Itu kayaknya bisa coba pakai tepungnya Bu Diana deh ya. Oke. Kemudian pernah merasakan ketika ada harga bahan baku yang naik nggak? Entah itu bahan baku untuk pizza, untuk nugget atau apa gitu. Sementara ini sih memang ya ada yang beberapa naik, cuman kalau untuk menaikkan beberapa rupiah itu kok nanggung. Jadi saya lihat dulu kondisinya setahun apa berapa tahun gitu. Kalau memang masih ini nututi yang harganya tetap, tapi kalau memang naik terus kan cenderung stabil. Kalau harga tepung kan nggak naik banyak ya biasanya, itu ya udah nggak saya naikkan. Tapi kalau naiknya lumayan banyak, saya ada naikkan kenaikan harga ya. Kenaikan harga kayak nugget itu ya, ayamnya ada kenaikan, jadi ya naik. Dulunya nggak 28, dulunya ya 25, di bawah 25. Tetaplah mengikuti harga pasar juga, iya, gitu betul. ya, harga bahan baku juga. Betul. Orang memang dari awal niatnya adalah jualan Iya, kok ya. betul. Pasti semua seperti itu gitu. Kemudian juga satu sih yang kita juga penasaran, dari Bu Diana sendiri apa yang bikin jenengan yakin kalau ini loh produk yang berdaya saing gitu? Ada kelebihan apa nih dari tiap produknya? Ini produk saya tanpa bahan pengawet ya. Tanpa Jadi bahan kayak frozen ini saya udah tester itu paling nggak 1 bulan di frozen, di freezernya. Soalnya kalau sudah lebih dari 1 bulan itu rasanya agak berkurang, maksudnya baginya yang sedap itu berkurang, tapi masih aman dikonsumsi. Cuman untuk rasa udah berkurang, makanya saya kenapa bikinnya nggak banyak-banyak itu karena itu tadi sesuai pesanan. Kadang nanti nyetok juga sedikit jadi cepet habis. Ini salah satu yang juga bukti kalau Bu Diana tuh bikin produk tuh bukan cuma amat untuk diri sendiri ya. Iya, tapi saya juga bikin sendiri soalnya. Betul. Tapi juga untuk pelanggan juga. Jadi Bu Diana tuh bikinnya tuh nggak langsung banyak kemudian disimpan di freezer gitu, enggak ya Bu ya. Tapi sesuai pesanan aja. Kalaupun ada lebihan tuh sedikit aja. Setuju sih. Jadi karena bisa dikonsumsi sendiri. Kalau misalnya ini mau expired ya udah dimakan sendiri gitu. Oke, jadi kita tuh dapetnya yang fresh terus gitu. Betul. Oke. Enak nih. Jadi nanti boleh cobain ya. Kemudian juga satu lagi, jadi aman tanpa bahan pengawet. Iya. Kalau untuk frozen food kurang lebih sebulan ya. Iya, sebulan. Oke, kemudian juga apalagi nih selain tanpa bahan pengawet? Bahannya premium ya. Bahannya premium. Untuk tepung juga beli yang kemasan. Tepung yang bukan yang karungan gitu, enggak, yang kemasan aja. Enggak apa-apa dapat untung sedikit, yang penting pelanggan puas itu saya seneng. Iya sih. Biasanya kalau pelanggan puas tuh ya udah, intinya pokoknya pelanggan ini sehat lah makan produk saya. Repeat gitu. order lagi gitu biasanya. Oke.
Dan boleh diceritakan dong, saya jadi penasaran. Jenengan kan tadi sempat cerita pernah berjualan susu kedelai, kemudian ternyata yang laku cuma satu gitu ya. Betul. Itu jadi salah satu momen yang penjual-penjual atau pelaku UMKM lain tuh ternyata juga pernah merasakan gitu ya. Ada kegagalan gitu. Apa yang bikin jenengan jadi bangkit lagi? Percaya kalau ya udah jual yang lain aja, pasti bisa. Saya sih ini aja ya, terutama banyak berdoa ya, semoga ini jualannya lancar. Itu nanti kalau kita deket sama Allah itu insya Allah dikasih inspirasi gimana bikin ini enggak, berarti kalau susu kedelai nggak laku, mungkin tuh belum rezekinya di situ, coba ke yang lain. Jadi nyoba gitu, jangan sampai putus asa. Jangan putus asa ya teman-teman ya. Kali aja ada yang sekarang juga lagi merintis gitu, jangan putus asa. Pokoknya semangat terus, insya Allah yakin rezeki ada takarannya sendiri. Ada takarannya sendiri. Betul. Jadi senangnya Lia tuh menjadi saksi di pelaku UMKM yang kemarin-kemarin juga mampir di sini sama kayak Bu Diana mampir juga. Itu mereka dan Bu Diana juga luar biasa. Maksudnya kayak ada kegagalan tapi ya memang harus berdiri lagi ya. Betul. Nggak langsung sukses, nggak ada. Betul, nggak bisa langsung ada di titik sekarang ya. Betul. Oke. Nah itu tadi cerita ya ada sedihnya juga ketika berjualan tapi nggak laku. Tapi ada nggak momen yang dimana jenengan jadi bangga gitu? Wah, masakan saya ternyata emang disukai banyak orang nih. Ya itu, gitu. Pelanggan puas itu saya seneng. Pernah dapat testimoni yang seperti apa? Ya banyak sih bilangnya enak daripada yang di sini gitu. Nanti misalnya ini, Mbak aku jadi lo bikin ini ayam Kentakinya pakai tepung jenengan. Kalau pakai tepung yang di sana ini gitu kan. Yes, alhamdulillah berarti cocok. Laporan ya. Iya, terus akhirnya repeat order lagi gitu. Iya sih betul. Jadi ngerasa seneng puas gitu ya Bu. Puasnya di situ. Nah, barangkali nanti kalau misalnya mau order tepung crispy, kemudian bikin apa, eksperimen apa, bikin makanan apa dan berhasil, lapor ke Bu Diana biar diabadikan nanti ya. Oke. Dan tapi kalau sampai sekarang memang nggak ada kendala yang berarti ini, Bu? Alhamdulillah menjalankan UMKM ini. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Dan kalau di rumah produksi segala macam, apakah ada yang membantu atau jenengan sendiri? Ada asisten seorang rumah diri? tangga, cuman ya sampai siang aja, nggak sampai full sore enggak. Karena memang Bu Diana dari awal yang diutamakan atau prioritas adalah keluarga betul, gitu. Dan ini hanya untuk ya, mengisi waktu luang, pesanan aja. Wah, pesanan aja tapi enak-enak loh makannya lah ya. Alhamdulillah. Dan satu lagi cookies ya. Iya. Kalau itu jenengan bukanya di pas lebaran aja? Iya, lebaran aja by WA. Ya teman-teman yang biasa pesen aja yang ini japri gitu. Udah hafal soalnya. Udah. Semua cookies? Enggak, cuma ada ini berapa aja macam? putri salju, kastengel, kemudian ini palm cheese, kemudian kemarin ada lidah kucing. Oke. Gitu. Menarik sih ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang sekarang sedang merintis juga, lagi jalan nih UMKM-nya gitu, sama kayak Bu Diana. Ini kalau misalnya menemui kegagalan, jangan putus asa ya. Karena harus semangat. Semuanya nggak bisa langsung ada di titik yang diinginkan ya, tapi ada proses di balik itu. Seringkali yang dirasakan kesulitan adalah kita mau jual kemana sih, kemudian pemasarannya seperti apa ya, itu juga jadi PR sebenarnya untuk pelaku UMKM ya. Ada yang nggak bisa, maksudnya kayak mereka untuk memulai bisnis, untuk memulai berjualan tuh kayak nggak bisa berjualan, jualannya kemana gitu biasanya. Nah kalau dari Bu Diana sendiri ada merasa kesulitan nggak dari segi pemasaran atau pendistribusian produk ini? Kalau saya sih by ini aja ya, kontak di WA aja, dari mulut ke mulut awalnya. Jadi sudah tahu produknya, terus kebanyakan japri gitu, Mbak katanya jual ini, aku pesen dong ya gitu.
Kalau dulu awal mula 2012 sampai sekarang pasti ada yang berbeda dong ya dari segi pemasaran. Apa yang paling beda, yang kerasa gitu? Bedanya kalau sekarang tinggal ini aja nunggu WA, Mbak aku pesen ya gitu. Sekarang konsumen yang tiba-tiba datang sendiri gitu. Tepungnya habis, aku beli gitu. Ya beli dong. Tinggal tunggu kabar aja. Jadi kalau dulu memang lebih ini ya, lebih lebih banyak gerak untuk babat alas. Ya Ya sekarang ya tetap sih di WA itu posting ready ini, nanti ada yang japri gitu. Kalau nggak ready berarti orangnya masih capek. Karena sekali lagi ini adalah untuk mengisi waktu luang ya teman-teman ya. Ada prioritas yaitu keluarga gitu. Dan kemudian ini buat teman-teman yang ingin mendapatkan produk ini sudah ada di beberapa toko yang ada di Pasuruan. Boleh saya sebutkan ya, Bu Diana ya. Jadi mulai dari tepung crispy. Untuk tepung crispy aja. Tepung crispy aja ya. Iya, benar-benar. Untuk yang ingin mendapatkan tepung crispy Wongso itu bisa mendapatkannya di Medan Baru, Lia Bahan Kue, toko Lia Bahan Kue di Pasuruan, kemudian di Ecomart, kemudian Belijo yang ada di Pasuruan juga, misalnya kayak ada di Gor dan Karya Bakti. Betul. Itu ya. Sementara kalau untuk makanan-makanan misalnya kayak frozen, kemudian pizza, ini langsung menghubungi Bu Diana ya. Iya, betul. Itu ada di 081 2270 90562. Atau boleh mampir ke rumahnya jenengan? Monggo, silakan. Ini bisa langsung ke Perumahan Sekar Asri K5 Pasuruan ya. Perumahan Sekar Asri K5 Pasuruan. Jadi kalau diantar kurir juga bisa. Bisa diantar kurir ya. Iya udah, sekarang tuh zamannya serba ini kok gampang. Tinggal pesan aja Bu Diana mau pizza gitu. Tapi memang kalau pizza ini ready setiap hari. Ready, Sabtu Minggu libur. Kecuali kalau saya ada kegiatan baru saya nggak ready. Di hari Senin sampai Jumat kalau ada kegiatan gitu saya nggak open order. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu dari mulai Senin sampai Jumat berarti ya? Iya, sampai Senin sore sampai aja. Jumat, sampai sore aja. Menarik sekali loh teman-teman ya. Bisa request toppingnya juga nih kayaknya ya. Dan ini semua adalah produk dengan bahan premium, tanpa bahan pengawet, kemudian harganya juga masih terjangkau, dan yang penting sih tadi Bu Diana bilang karena saya konsumsi sendiri. Betul. Jadi udah pasti aman. Betul. Patut dicoba ya. Langsung aja datang ke Perumahan Sekar Asri K5 Pasuruan milik Ibu Diana. Ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu ya, Lia sih sebenarnya. Karena kan pemirsa cuma lihat belum bisa merasakan ini ya dengan mukbang ini. Tapi boleh nanti silakan di order berbagai macam frozen food ini. Jadi ini sudah ada nugget ya, kemudian ada tadi namanya? Ayam nori roll. Kemudian ada pizza dan ada tepung crispy. Kalau mukbang tepung crispy kan nggak mungkin ya. Tapi karena Bu Diana punya produk lainnya, ini kita akan coba incipin bagaimana sih produk homemade yang katanya juga dari bahan premium, kemudian tanpa bahan pengawet juga, karena memang dikonsumsi sendiri juga. Betul. Uniknya tadi kan Lia sempat nanya ya, modal awalnya tuh kira-kira berapa sih Bu Diana gitu? Enggak pernah terhitung. Ternyata nggak menghitung itu. Yang penting jadi. Karena mungkin untuk dikonsumsi sendiri ya. Jadi nggak dihitung berapa tadi ya gitu. Tapi kalau untuk pendapatan rata-rata ada lah ya Bu ya? Ada. Pokoknya cukup buat jajan anak. Cukup untuk traktir Pak suami sih katanya. Sekali-sekali kan boleh. Jadi seneng ya, maksudnya kayak menjalankan produk ini tuh, menjalankan UMKM tuh kayak lebih santai gitu Bu Diana ya. Gitu. Karena memang berangkat dari kesukaan masak dan segala macam gitu. Bu, saya izin cicipi ya. Monggo. Jadi ini adalah nugget ayam wortel ya, nugget ayam wortel. Size-nya tadi 400 gram, itu harganya 28.000.
Kalau misalnya disimpan di frozen, di freezer itu kurang lebih sebulan. 1 bulan. 1 bulan. Bisa lebih, cuman rasanya Beda. Tapi dikit. kayaknya nggak sampai sebulan habis sudah. Ya Iya kan sih. kalau anak-anak sekarang tuh kan suka Iya sama sih. makan-makan yang Cepet begini memang, gitu. Anak-anak kecil terutama. Betul. Kita cocok pakai saus dan pedes dan enggak ya. Ini biasanya emang temenin makan nugget tuh ya begini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener ya. Jadi ini bukan nugget abal-abal. Kerasa banget ayamnya. Kemudian tingkat apa ya, kenyal enggaknya itu juga nggak berlebihan. Terus agak pipih gitu loh. Bentuknya gitu. Ini kayaknya maksudnya gampang dimakan anak. Iya. Ya, dari segi bentuk juga gitu. Yang pasti sehat, ada wortelnya. Yang nggak suka sayur kan bisa makannya nggak terasa. Enak. Tuh enak kok. Ada wortelnya juga. Oh iya bener. Enak. Terus apa ya? Ada sedikit manisnya gitu kayaknya. Iya, ada. Ada sedikit manisnya sih kalau Lia rasakan ya. Kita coba lagi ya. Alibi aja sebenarnya buat ambil lagi. Tapi dulunya ketika bikin nugget ini, kemudian sekarang semua udah ada PIRT-nya ya. Kalau PRT cuman tepung aja, kalau nugget kan BPOM. Jadi BPOM, cuman ada halal aja. Sudah halal. Sertifikasi sudah halal. halal. Pizza juga sudah halal. Alhamdulillah. Sudah. Dan pengurusan segala macam itu ada kesulitan nggak kemarin tuh Bu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ya. Jadi pertama kali bikin PIRT dan segala macam tuh gimana? PRT saya hubungi ke Dinkes, waktu itu diberitahu teman kalau ngurus PRT ke Dinkes waktu itu. Kalau sekarang kan bisa di ini ya, perizinan juga bisa. Dinas perizinan. Nah, itu di Dinkes juga dapat pelatihannya juga waktu itu selama 2 hari kalau nggak salah. 2 hari terus baru nanti terbit PRT-nya. Jadi nggak lama, kemudian nggak sulit ya? Nggak sulit. Halal juga nggak sulit. Alhamdulillah. Satu lagi setelah Lia rasakan, kadang kalau Lia misalnya beli yang udah jadi gitu ya, bukan yang buatan sendiri atau apa, itu kalau misalnya pas goreng, itu kayak dalamnya tuh kopong gitu loh, Diana. Jadi kayak cuman luarnya aja yang keras, tapi dalamnya tuh nggak ada dagingnya, nggak ada isinya lah, pokoknya kayak kopong gitu. Tapi ini kalau misalnya dimakan, itu dalamnya padat nih teman-teman, padat gitu. Jadi emang bukan abal-abal. enak, cocok buat bekal anak-anak juga, buat cemilan pun biasanya, maksudnya tinggal goreng aja. Iya, tinggal goreng aja. Gitu. Kita coba yang nori apa sih? Ayam nori roll. Lupa lagi ayam nori. Ini tuh rumput laut kan? Iya, betul. Jadi norinya ini adalah rumput laut. Oh, ini juga dicocoknya pakai sambal nggak sih? Iya, betul. Pakai sambal juga. Ini buat yang suka makan makanan Korea biasanya ada rumput lautnya gitu ya. Ini lucu. Oh iya, biasanya kan bekal anak-anak. Betul. Unik gitu. Awalnya ya lihat TikTok aja, oh kok lucu. Akhirnya dicobalah ya. Tapi sampai sekarang yang best seller yang mana nih, Bu Diana? Insya Allah semua sih pizza best seller. Kalau nugget biasanya kalau habis japri, habis itu. Oh, oke. Kalau ayam nori roll, ini berapa tadi Bu? Ini 25.000 dengan size-nya? Sekitar net 220 lah. Sekitar segitu. Isinya sekitar 11 biji. Ini juga ada wortelnya. Oh iya benar, ada wortelnya. Memang sengaja saya kasih wortel biar ini anak-anak kan kadang susah makan sayur, betul. Oh, enak sih. Kalau ini apa ya? Dagingnya kerasa banget. Iya, lebih kerasa daging. Terus kalau lihat enggak, ini nori sih ya, coba ya. Norinya sendiri kan ada rasanya, ada rasanya. Gini ya perpaduannya ya ternyata ya. Oke. Enak.
Ini kalau misalnya ada yang nggak sebegitu suka sama sayur, kemudian juga ayam misalnya sulit gitu, maksudnya makan daging ayam diolah dengan apa gitu sulit, bisa jadi kayak gini ya? Iya, betul. Enak loh, ternyata unik rasanya, ada rumput lautnya, ada norinya. Wah, oke. Dan kalau misalnya pengen beli langsung banyak gitu, sedia nggak sih Bu? Nggak sedia, jadi PU ini dulu aja ya? PU dulu. Oke, open reseller juga jenengan? Kenapa? Open reseller? Sementara ini masih belum. Belum ya? Iya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya pengen beli apa-apa, baik itu yang ayam, nori, roll, kemudian nugget, pizza, ini langsung ke Budian aja ya? Langsung Oke. japri aja. Kalau tepung crispy-nya bisa di beberapa toko tadi, tapi kalau misalnya produk yang lain itu ke Budian aja langsung. Oke. Kemudian ini sih gongnya ya. Hitungnya. Boleh saya intip ya Bu ya? Monggo, bestsellernya. Ini udah. Jadi berapa slice? Ini potong jadi 8 ya. Jadi Kalau 8 misalnya ya? mau dipotong kecil juga bisa. Iya bisa request, ya. Oke. Tuh bisa dilihat ya. Ini pakai moza kan? Iya, moza. Tuh. Wah. Udah dingin mozanya. Mohon maaf ya yang lainnya. Oke, nih. Saya jadi hati-hati gitu kalau mau. Ini dengan berbagai macam topping dan harganya juga bervariasi berarti ya. Iya, Oke, tapi kalau untuk plus moza plus 10.000. 10.000. Oke, homemade nih ya, bikin sendiri. Jadi kan emang suka bikin makanan-makanan kayak pizza begini juga kah? Suka saya. Oh. Ini juga nggak langsung jadi. Langsung jadi. Ada berapa kali kegagalan waktu dulu? Banyak lah. Saya taruh di Instagram sampai model yang nggak ini ya, maksudnya masih kelihatan lah kalau ini masih belajar gitu. Cuman saya senang posting. Oh ini ada kenang-kenangan. Aku dulu buat ini gitu. Nggak langsung cantik begini ya. Oke. Siapa yang pertama kali nyicipin dulu Bu? Pastinya ya Testernya. anggota rumah tangga. Anggota rumah ya. Oke, kita coba ya. Ini dicocol saus juga. Apa nih toppingnya Bu? Ayam ekstra moza. Ayam ekstra moza. Oke, Iya. bismillah. Sausnya juga bikin sendiri, bukan saus yang beli. Saus jadi. yang untuk ini ya? Iya, untuk pizzanya. Enak. Rotinya empuk lagi. Maksudnya pizzanya ini loh. Tuh kan saya cocol lagi kan? Oh, jadi sausnya juga bikin sendiri? Bikin sendiri dari tomat itu. Oh, jadi Separate lebih saus. ini ya? Lebih sehat juga. Oke. Harus cobain ya. Bener sih, kalau ada yang bilang nggak kalah sama yang ini, ya emang. Apalagi ada mozanya, enak. Ada topping apa aja Bu? Ada ayam, sosis, terus pepperoni. Nugget ini juga kalau yang mau pakai ini topping juga bisa. Kemudian Topping nugget? Nuggetnya nanti ditaruh di atasnya, enak kok. Ada yang juga suka ini topping nugget. Kemudian ada ini apa namanya, yang dari sayur itu vegetarian. Oh ya, untuk yang cuman suka pakai sayur jamur. Ya? Oh iya, ada yang topping jamur biasanya. Jamur. Bisa di mix misalnya ayam sama jamur, apa ayam sosis gitu. Bisa di mix. Cuman 2 sih jempolnya. Enak. Alhamdulillah. Bener. Iya. Ini bukan karena lihat di depan kamera enggak. Dari 1 sampai 10. 9 koma lah. Kemudian ini juga nggak keras, nggak apa ya. Pas aja gitu. Enak. Gampang buat dimakan. Oh, jadi bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Sausnya pun bikin sendiri. Butuh waktu berapa lama kalau pizza, Bu? Kalau misalnya pesen gitu, Produksi gitu? paling enggak ya sekitar 2 jam lah. 2 jaman ya? Misalnya dadak loh ya, kalau misalnya sebelumnya udah pesen bisa ready Sehari bisa sejam. bikin berapa kali? Tergantung sih, nggak mesti, kadang ya nggak ada sama sekali bisa sehari. Kadang cuman berapa, 1 aja ya saya layani sih, nggak masalah. Kadang pas 6 gitu. Wow. Itu yang agak kewalahan. Senin sampai Jumat ya. Sayanya untuk pizza ini Senin sampai Jumat, itu pun kalau nggak ada kegiatan. Jadi buat teman-teman yang
kayaknya wah gimana dong kalau misalnya pengen pizza tapi ternyata Bu Diana belum bisa. Save dulu nomornya biar nanti bisa tahu Bu Diana pakai apa bikin status apa ya hari ini ya. Open order nggak ya pizzanya gitu. Oke. Kadang yang tahu juga langsung japri, Mbak aku pesen. Jadi kadang juga nggak sempet ini sih apa open order gitu ya, langsung japri. Aku pesen pizza Mbak, oke jam berapa? Kalau agak lama masih bisa. Kalau misalnya nggak ada 1 jam gitu, ngapunten saya juga nggak bisa gitu kalau mendadak. Soalnya kan butuh proses juga bikin Betul. Kan fresh. Harus dipahami juga ya untuk pembeli ya. Jadi fresh nggak langsung apa roti saya kasih topping tuh enggak. Jadi bikin mulai sendiri awal. juga. Jadi butuh waktu untuk apa mengembangkan juga ini Enak, rotinya. serius. Rotinya enak empuk. Kemudian nggak apa sih, nggak alot gitu loh kalau mau dimakan. Makanya lihat tadi bilang, oh rotinya enak. Tapi atasnya juga topping-toppingnya enak juga sih. Makasih ya Bu Diana, enak. Sama-sama. Jadi teman-teman harus cobain produk UMKM dari Bu Diana ini. Tepung crispy Wongso, frozen food, pizza, ada nugget, ada ayam nori roll. Jadi cobain. Langsung beli ke Bu Diana di nomor yang tadi sempat Lia sebutkan. Atau nanti kalau misalnya pengen beli tepungnya juga bisa di beberapa toko yang ada di Pasuruan. Untuk menjalankan UMKM itu bukan hanya punya produk kemudian dipasarkan, tapi juga harus punya mental yang tangguh sih ya, karena pasti menemukan kendala, tantangan, dan kegagalan, kemudian harus bisa bangkit lagi. Nah, hari ini kita juga belajar dari Bu Diana ya, beliau tuh meskipun untuk mengisi waktu luang aja, tapi pernah mendapatkan produk cuman laku 1 gitu, tapi beliau justru dibikin happy aja, nggak apa-apa, bangkit lagi dan cari alternatif lainnya gitu ya. Bu Diana di sesi terakhir ini ya, ada rencana nggak sih ke depan pengen mengembangkan produk baru gitu? Kalau itu sih mengalir aja Mbak ya, nanti tiba-tiba saya bilang enggak, ternyata ini muncul. Apalagi kan makanan ya. Iya. Oke, biasanya ada resep baru iya, gitu. butuh dicoba lagi. Oke, kita tunggu ya, semoga ada produk baru dan ternyata disukai masyarakat juga. Amin. Gitu, semoga lancar sih ke depannya. Iya. Kemudian ada pesan nggak untuk UMKM lain, teman-teman di rumah mungkin yang sedang merintis gitu? Kalau pesan saya sih ini ya, jangan mudah menyerah. Dan juga semoga untuk UMKM yang lain itu bisa ini ya, mandiri, bisa untuk tambahan ekonomi di rumah tangganya. Itu aja. Yang penting tetap istiqomah. Jangan sampai lepas untuk berdoa, karena rezeki itu dari yang di atas. Meskipun kita usaha seperti apapun, kalau masih belum rezekinya, meskipun itu rasanya enak atau gimana, kalau belum rezekinya, insya Allah nggak dapat gitu. Tapi kalau kita misalnya, oh kamu rezekinya di sini, insya Allah itu akan ini menghasilkan. Jadi dekati Tuhan ya. Iya, jangan lupa itu satu-satunya yang paling penting. Meskipun kita lagi kondisi terpuruk atau gimana, insya Allah kita tetap ingat gitu. Nggak sampai putus asa, nggak sampai aduh gimana ya Kak, jangan. Itu nanti kita dapat inspirasi itu dari mana kalau nggak dari yang di atas. Misalnya punya pemikiran, oh saya kasih ini, oh saya coba kasih ini, itu dari yang di atas. Gitu. Balik lagi ke Tuhan ya. Iya, betul. Kemudian harapan jenengan untuk produk yang jenengan, untuk UMKM yang sudah ada di Pasuruan apa nih? Harapan saya untuk produk saya sih semoga pelanggan tetap setia dan ini ya puas, karena kalau pelanggan puas saya juga seneng. Misalnya ada testing, Pak ini enak ini itu saya juga ikut seneng gitu. Jadi harapannya itu. Kalau untuk UMKM ya semoga laris semua sih, lancar usahanya gitu. Pizzanya enak loh teman-teman, sekali lagi ya Lia bilang ya, jadi harus dicoba. Harganya masih ekonomis sekali gitu kan. Kemudian yang paling penting juga
siapa saja sih yang sudah mendukung sampai detik ini, yang sudah support jenengan? Alhamdulillah, terutama suami ya, itu udah mendukung penuh apa yang saya lakukan. Selama itu kegiatan yang positif, itu saya pasti didukung. Iya. Terus kemudian juga instansi, waktu itu saya pernah ada pelatihan ini ya, kemasan dari Disperindak, itu juga saya terima kasih banget, tahu gimana kemasan yang bagus. Terus dari Dinas Kesehatan waktu itu ini untuk izin PRT-nya. Oke, dari Dinas Kesehatan juga ya? Iya, Dinas Kesehatan. Ya, jadi seperti ini, ada PRT-nya, ada halalnya juga. Dan sekali lagi terima kasih Bu Diana ya. Sama-sama. Sudah berbagi kisahnya juga, memperkenalkan produknya juga. Ada loh di Pasuruan UMKM yang memproduksi tepung bumbu, tepung crispy. Ya, itu milik Bu Diana, namanya tepung crispy Wongso. Disertai dengan produk frozen food lainnya gitu. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman pengen order, bisa masuk di 081 2270 90562 atau langsung ke rumahnya Ibu Diana ya. Iya, di Perumahan Sekar Asri K5 Pasuruan. Kalau misalnya pengen dapat tepung crispy Wongsonya, itu ada di beberapa toko di Pasuruan, mulai dari Medan Baru, ada toko Lia Bahan Kue, ada Ecomart, di Melijo-Melijo di Pasuruan misalnya kayak di Gor dan juga Karya Bakti. Rp5.000 aja loh, tepung bumbunya udah berhasil, katanya banyak pelanggan yang bilang bikin ini berhasil. Terutama ayam Kentucky itu. Jadi ayam Kentucky iya sih. Ayo beli. Ntar kalau misalnya udah berhasil, lapor ke Bu Diana. Aku juga berhasil nih Bu. Gitu. Oke, Ibu Diana terima kasih sekali lagi ya. Semoga ke depan lancar. Amin. Laris terus dagangannya. Amin. Terutama pizzanya nih enak. Yuk beli yuk, cobain yuk biar Lia. Ya bohong nggak sih? Langsung aja rasakan sendiri gimana enaknya gitu. Karena semuanya itu dibikin sendiri sama Bu Diana, termasuk dari rotinya, sausnya juga. Makanya kalau misalnya pesan nggak boleh mendadak ya teman-teman ya, karena butuh waktu, butuh proses itu tadi. Betul. Oke. Ini waktunya udah selesai buat di AirPods kita. Jadi buat teman-teman yang lain juga yang punya produk lagi merintis UMKM, silakan ya bisa menghubungi tim Ramapati. Kali-kali aja bisa ngobrol di sini bareng Lia, bisa memperkenalkan produknya juga. Semoga produk UMKM ini, produk lokal ini disukai masyarakat Kota Pasuruan. Amin, amin. Karena aman dan dari bahan-bahan premium ya Bu Diana. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Diana. Sama-sama, semoga lancar ke depannya ya. Amin. Salam buat keluarga juga. Iya Mbak. Itu dia nih pemirsa dan juga teman-teman yang barangkali juga ingin sekali lagi hadir di AirPods Pojok UMKM, coba hubungi tim Ramapati dulu. Barangkali bisa hadir di sini dengan mengenalkan produk UMKM ya. Dan kisah dari Bu Diana tadi semoga bisa kita petik sisi positifnya supaya tidak mudah putus asa kalau misalnya pengen berjualan. Dan satu lagi, udah pasrahkan sama Allah aja gitu ya, karena semua itu balik ke Allah juga gitu. Waktunya saya Lia Hidayat harus undur diri, insya Allah kita bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.